Oke, baik Ibu mulai. Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu Wahidana Alfiana Fisya. Kamu bisa panggil Ibu Nala. Dan sekarang boleh perkenalkan diri kamu dulu nggak? Nama aku dia Firasa, itu dengan Fira. Oke, Tira. Tira dari kelas berapa, jurusan apa? Dari kelas 11 IPS 2 nih. Sampai IPS 2. Oke, ini tadi sebelum di sini ada mata pelajaran. Ada mata pelajaran biologi, tapi untuk menjangkau Oh, oke, jam kos ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ada waktu buat konseling ya. Oke. Sebelumnya Tira udah pernah konseling? Ini udah pernah sebelumnya. Oke, udah pernah ya. Jadi ini konseling yang keberapa? Dua. Oke, kedua. Baik, jadi sebagai informasi untuk pelaksanaan konseling nanti semua yang Tira ceritakan itu akan Ibu jaga kerahasiaannya, tidak akan Ibu sebarluaskan, dan Ibu harap Tira bisa bercerita dengan terbuka sama Ibu ya. Oke, kalau begitu bisa kita mulai? Bisa. Oke, baik. Apa yang bisa Ibu bantu? Akhir-akhir ini tuh kan kelas 11 ya, jalan kelas 11. Kayak banyak tugas ternyata beda sama kelas 10 yang mungkin tugasnya dikit, tapi kelas 11 tugasnya udah banyak. Numpuk gitu loh Bu, jadi kayak stres. Oke, jadi kamu agak kaget gitu ya, karena di kelas 10 kemarin masih lumayan santai, tugasnya belum banyak, tiba-tiba naik kelas 11 tugasnya udah numpuk gitu ya. Oke, itu buat kamu stres banget atau gimana? Lumayan kayak banyak deadline yang dekat-dekatan gitu, waktu pengukurannya jadi pusing. Oke, banyak deadline-nya yang mepet-mepet gitu ya. Tapi untuk tugasnya sendiri tuh berat atau bisa dibilang ringan? Sedang sih. Sedang. Oke, tapi karena ritme kumpulnya tadi mepet gitu ya. Sama? Oke. Biasanya kamu ngerjain tugasnya itu gimana? Kan itu banyak tuh, mepet-mepet juga deadline-nya. Apakah dikerjain satu waktu atau dicicil-cicil? Kadang dicicil gitu, tapi pas udah capek tuh kayak sistem kebut semalam gitu. Jadi kayak pusing sendiri gitu. Oke, jadi lebih seringnya di SKS ya, sistem kebut semalam. Memang kebiasaan yang susah banget ya dihilangin itu. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, dari tugas kamu yang numpuk itu ada dampak lain nggak yang terjadi sama diri kita? Ada sih Bu, kalau tugasnya banyak gitu kayak susah ngatur waktu, jadi kayak kamar tuh berantakan, terus sama kayak apa ya, jadi lebih males gitu sih Bu. Oke, jadi karena tugasnya tadi banyak, terus kita udah bingung duluan ya mau kerjain yang mana dulu gitu. Jadi akhirnya kita tunda-tunda, kita SKS, dan akhirnya buat malas untuk pekerjaan lain. Oke, Ibu ngerti banget perasaan kamu, pasti bingung banget untuk mengurai masalah yang mana dulu yang mau kerjain gitu ya. Biasanya kamu kalau misalkan ngulur waktu untuk nugas gitu, kamu pakai buat apa? Scroll HP? Iya, scroll TikTok, jadi kayak buang-buang waktu Bu sebenarnya. Oke, tapi perasaan kamu gimana selama kamu scroll TikTok itu? Sementara tugas kamu tuh belum terselesaikan. Antara kayak takut karena belum selesai, tapi kayak pengen apa namanya, HP gitu. Oke, rasa pengen main HP-nya tuh masih tinggi banget gitu ya. Makanya itu yang buat males. Iya. Oke, kalau begitu, Tira udah tahu kan itu hal yang salah atau gimana? Iya, Menurut Tira? Di satu sisi kayak merasa bersalah karena tugas yang itu tuh belum selesai, tapi di satu sisi lain pengen kayak istirahat gitu. Oke,
karena capek ya. Hmm. Kalau sekolah pulangnya jam berapa sampai rumah? Kalau sampai rumah biasanya jam 4. Jam 4. Terus habis pulang sekolah biasanya ngapain tuh? Bahan Rebahan, ketiduran, ya terus bangun lagi jam berapa? bangun cuma jam 9. Nah kadang keinget ada tugas terus kan baru dikerjain gitu. Jadi ngerjainnya di sekolah gitu. Terkadang gitu. Ya ampun. Oke, jadi gini, dari sebenarnya masalah Tira itu karena tugas yang menumpuk tadi, Tira jadi malas untuk mengerjakannya. Bukan malas ya, lebih ke bingung mau mengerjakan yang mana dulu, sampai akhirnya ditunda dan timbul rasa malas. Tapi yang perlu ibu luruskan di sini, pada saat istirahat itu boleh. Kita nggak bisa juga untuk memaksakan diri kita untuk kita push terus, kita kegiatan terus segala macam, itu tidak. Istirahat boleh, tetapi harus ada waktunya. Kita harus menerapkan ke diri kita untuk bisa disiplin. Ada waktu untuk kita istirahat berapa menit gitu, ada waktu untuk kita belajar berapa menit. Jadi semua hal itu bisa terstruktur dan nggak buat kita stres lagi gitu. Oke. Jadi sekarang yang Tira pengen itu gimana kira-kira? Ada dorongan gitu kayak apa ya? Kebiasaan tadi tuh hilang gitu ya? Iya, ada rasa malas tapi pengen ngerjain tugas juga kayak gitu. Ada rasa untuk apa namanya? Untuk mengerjakan tugas itu, tapi kayak lebih besar rasa malas gitu. Oke, gue ngerti banget. Berarti kalau gitu Tira mau nggak kita coba untuk pakai, sebenarnya udah pernah coba pakai to-do list belum? Belum ya? Mau nggak kita coba untuk pakai to-do list itu? Oke, udah tahu sebelumnya to-do list itu gimana? Terus yang mau kita lakuin terus kita catat, nanti kalau udah selesai kita tentang. Iya betul, seperti itu. Jadi itu bisa jadi salah satu teknik mengurai stres kita tadi. Jadi kita tulis kegiatan yang kita lakuin, nanti kalau udah selesai kita centang gitu. Oh ya, dicoba dulu ya. Oke. Nanti kalau misalkan udah Tira terapin teknik tadi, ibu yakin pasti bisa lebih baik gitu, stresnya bisa berkurang dan tugas-tugas yang lain juga tetap terjalan tanpa buat kita melalaikan tugas yang lain gitu ya. Oke, untuk dorongan minimal tadi, Tira kan sering scroll TikTok tuh. Nah, di TikTok itu biasanya dapet nggak kayak kata-kata yang buat Tira semangat, atau kalau lihat video apa yang buat Tira semangat? Ya, banyak sih kayak kata-kata yang bikin rasa ambis atau rasa pengen bikin tugas baik, banyak sih. Tapi kadang begitu di scroll lagi tuh. Oke, kalau udah aku membaca kata-kata itu, kamu langsung kayak berhenti main HP-nya, langsung kerjain tugas atau gimana? Ya terkadang berhenti kayak apa namanya lanjut ngerjain tugas, tapi kadang balik lagi ke bed lagi gitu kayak susah gitu. Oke, sebenarnya kita tuh sadar ya gitu, tapi tetap namanya udah jadi habit tadi. Jadi ya, ibu ngerti banget perasaan kamu, pasti susah banget ya untuk meninggalkannya. Tapi ibu yakin kalau memang Tira pengen merubah kebiasaan buruk tadi menjadi kebiasaan baik, pasti nanti akan ada banyak cara yang bisa dilakuin. Salah satunya tadi yang melalui terus gitu ya. Oke, gimana perasaannya setelah ngobrol tadi? Terbaik Oke, membantu. coba diterapkan dulu ya untuk tulis tadi. Nanti boleh diupdate lagi gimana perkembangannya kalau misalkan udah dicoba diterapkan. Oke, udah lagi yang mau diceritain? Sudah.
datang konseling secara sukarela, Ibu ucapkan terima kasih.